Bab 1469. Tracy terdiam selama beberapa detik. Lalu ia berkata dengan tenang. Ini adalah masalah keluarga Wollens. Nona Friska tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Tracy, sudah cukup. Friska berteriak dengan emosi. Kamu bisa tidak memberitahuku apa yang telah terjadi? Bukankah kalian mau menikah? Kenapa Villa Sisi Selatan bisa terjadi kebakaran? Kenapa Presdir Daniel tidak bisa dihubungi? Kenapa? Tracy tidak menjawab. Hanya diam-diam menekan tombol jendela mobilnya. Tracy, kamu. Friska memukul jendela mobil itu dengan marah. Berniat untuk menghentikan Tracy. Tetapi jendela mobilnya sudah tertutup. Tracy membuat gerakan isyarat. Lalu mobil itu segera meluncur pergi. Tracy. Friska marah hingga menghentakkan kakinya. Namun mobil Tracy sudah melaju kencang. Sama sekali tidak menghiraukannya. Nona Friska ini benar-benar orang yang sentimental, kata Naomi yang tidak tahan melihatnya dan menghela napas. Iya, Tracy menatap Friska dari kaca spion belakang. Tatapan matanya berangsur-angsur menjadi rumit. Naomi, menurutmu saat orang sedang tertekan, apa kepintarannya akan bertambah? Sepertinya bisa. Naomi menatap Tracy dengan khawatir. Nona Tracy, Anda kenapa? Tidak apa-apa. Tracy melihat ke bawah. Melihat layar ponselnya tidak berhenti berkedip. Rupanya panggilan dari Winnie. Kelihatannya terjadi sesuatu di perusahaan. Begitu cepatkah orang-orang jahat itu akan bermunculan? Tanpa banyak berpikir lagi, Tracy menjawab panggilan itu. Halo, Nona Tracy. Kantor pusat menuntut untuk segera mengadakan rapat Dewan Komisaris. Dan mereka harus melihat kehadiran Presdir Daniel secara langsung. Apa yang ingin mereka lakukan? Tracy mengerutkan keningnya. Dalam 3 hari ini, seluruh jadwal Presdir Daniel telah dibatalkan. Lalu rapat Dewan Komisaris juga telah diwakilkan oleh Direktur Tony. Kemudian tidak ada muncul berita apapun mengenai pernikahan yang telah dijadwalkan sebelumnya. Paman Sanjaya juga sedang sakit. Sampai sekarang masih tidak sadarkan diri. Kemungkinan kantor pusat sana menyadari ada yang tidak beres. Sore ini jam 3, Tracy melihat jam tangannya. Aku akan datang tepat waktu ke rapat Dewan Komisaris. Mengerti. Aku akan segera menyampaikannya. Winnie melanjutkan. Lalu, ada beberapa klien besar yang ingin bertemu dengan Presdir Daniel. Selain itu, mengenai proyek stadion. Tunggu aku tiba di perusahaan dulu. Baru kita bicarakan lagi. Tracy mengerutkan keningnya. Mulai hari ini, aku setiap hari, jam 3 sore akan datang ke perusahaan. Lalu untuk semua urusan kantor, tolong diatur agar bisa ditangani bersama. Baik, mengerti. Setelah Tracy mengakhiri panggilan, ia bahkan belum sempat menarik napas. Direktur Tony sudah menelponnya. Tracy, kamu kapan ada waktu senggang? Kita harus bertemu. Direktur Tony, aku jam 3 sore ini akan menghadiri rapat Dewan Komisaris. Akan tiba setengah jam lebih awal. Bertemu di kantor Daniel bagaimana? Bagus. Jaga dirimu baik-baik. Sekarang seluruh keluarga Wollens bergantung padamu. Anda juga. Grup Wollens. Grup Skywell. Semuanya mengandalkan Anda. Kalimat itu seketika merubuhkan pertahanan Direktur Tony. Awalnya suaranya terdengar kuat. Namun sekarang tiba-tiba menjadi serak dan gemetar. Setelah terdiam beberapa saat, ia membalas 2 kata dengan tersedak. Baik, baik. Mendengar 2 kata, baik, ini, Tracy kembali tidak bisa menahan air matanya. Setelah membalasnya, ia menutup teleponnya. Dia tidak ingin menangis lagi. Jika dia menangis lagi, matanya akan semakin bengkak. Jika pergi ke kantor dengan penampilan seperti itu, akan terlihat seperti ada masalah yang terjadi. Dia harus tegar, harus dengan tegar menghadapi semuanya. Saat terjadi sesuatu pada Daniel, ia menyerahkan seluruh keluarga, seluruh perusahaan padanya. Dia tidak boleh mengecewakannya. Nona Tracy. Naomi memeluk Tracy dengan sedih. Ia sangat ingin menghiburnya, tetapi tidak tahu harus mengatakan apa. Sebenarnya dia sekarang juga sangat sedih. Ryan terluka parah dan tidak sadarkan diri. Masih dirawat dalam ruangan ICU. Namun dia sebagai pacarnya tidak bisa pergi menemaninya. Dalam hatinya ia merasa sangat bersalah. Dia yang tidak percaya tahayul sebelumnya, sekarang jadi berdoa setiap hari.
Berharap Tuhan bisa memberkati mereka. Berharap musibah ini bisa segera berlalu. Semuanya bisa baik-baik saja. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tracy menarik napas dalam-dalam. Mengingatkan dirinya untuk bangkit kembali. Semuanya akan baik-baik saja. Pasti bisa. Bab 1470. Saat tiba di rumah sakit, Tracy membawa Naomi pergi ke ruangan ICU untuk menjenguk Ryan. Setelah mendapatkan pertolongan intensif selama 3 hari ini, dokter lalu mengumumkan, sekarang pasien telah melewati masa kritis. Namun karena dia terkena luka tembakan dan menghirup gas beracun dalam jumlah yang banyak, sekarang kondisinya sangat buruk. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan apa? Naomi bertanya dengan gelisah. Ada kemungkinan dia akan berada dalam situasi koma selamanya. Dokter mengerutkan keningnya. Untuk situasi spesifik, harus dia mati lagi. Naomi yang mendengarnya, ketakutan hingga kedua kakinya menjadi lemas. Hampir saja ia terjatuh. Tracy menopangnya, lalu menghiburnya. Jangan khawatir, pasti akan ada jalan keluarnya. Aku sudah meminta Lily untuk mengundang Dr. Heidi. Coba pikir, Windy saja masih punya harapan. Ryan juga pasti bisa. Naomi sangat sedih hingga tidak mampu berbicara. Ia memeluk Tracy dan menangis terseduh-seduh. Dia selalu terlihat lebih kuat dan tenang. Dibandingkan dengan Paula, dia jauh lebih baik. Namun sekarang, akhirnya dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia menyesal sebelumnya tidak memperlakukan Ryan lebih baik lagi. Tidak menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Selalu menjahatinya dan mengabaikannya. Sekarang saat terjadi sesuatu padanya, dia benar-benar takut bahwa ke depannya dia tidak akan terbangun lagi. Bagaimana nanti dia bisa menebusnya? Pasti bisa sembuh. Percayalah padaku. Tracy menepuk belakang punggungnya, lalu menghiburnya. Jangan takut, ada aku. Pada saat ini, Tracy telah melakukan sandaran bagi semua orang. Sayangnya, dirinya sendiri malah tidak ada sandaran. Setelah menjenguk Ryan, Tracy pun menjenguk Carla. Dokter mengatakan bahwa luka Carla tidak begitu parah, namun cedera yang ada di kepalanya menyebabkan dia mengalami sedikit gegar otak. Lalu karena menghirup asap tebal dan mengalami ketakutan, itu yang menyebabkan dia sampai sekarang masih belum sadarkan diri. Tracy memandang Carla yang tidur di atas ranjang rumah sakit itu. Hatinya sangat sakit. Sejak kecil di antara ketiga anak itu, yang tubuhnya paling lemah adalah Carla. Oleh karena itu dia selalu lebih melindunginya. Tetapi sayangnya, di tahun ini, setiap kali terjadi kejadian, itu selalu menimpa diri Carla. Pertama-tama dia diracuni oleh Victoria, kemudian diculik oleh Linda, lalu sekarang terjadi kecelakaan seperti ini. Tracy merasa sangat bersalah dan malu. Dia benci pada dirinya sendiri yang tidak bisa melindungi anaknya dengan baik. Nona Tracy, jangan sedih lagi. Carla pasti akan baik-baik saja. Lily menghiburnya dengan suara pelan. Dari sudut pandang medis, masalahnya tidak terlalu serius. Namun mengapa sampai sekarang belum bangun? Penyebab terbesarnya adalah karena mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Setelah melewati 2 hari ini, diperkirakan dia akan baik-baik saja. Kapan Dr. Heidi tiba? Tracy sama sekali tidak punya waktu untuk bersedih. Ia harus fokus berpikir untuk menyelesaikan masalah. Malam ini sudah tiba, Lily berkata. Aku sudah mengamati kejadian ini. Kali ini dia datang. Dia harus tinggal lebih lama di kota Bunaken. Setidaknya harus menunggu sampai Carla dan Ryan pulih sepenuhnya. Ya, Tracy menganggukkan kepalanya. Lalu menepuk-nepuk bahunya dan berkata, urusan rumah sakit di sini kuserahkan padamu. Belakangan ini akan sedikit melelahkan. Sudah seharusnya. Begitu Lily membuka suara. Suaranya sedikit tersendat. Masalah Tuan Daniel. Aku tidak bisa membantu apa-apa. Namun untuk Ryan dan Carla, aku masih bisa membantu. Luka Ryan sedikit lebih parah. Harus minta Dr. Heidi memeriksa dan mengobatinya dengan baik. Tracy mengingatkannya. Tenang saja, Lily berulang kali menjamin. Walaupun kondisi Ryan sekarang berbahaya, tapi aku rasa tetap masih ada harapan dan solusinya. Serahkan saja masalah ini padaku. Anda bisa mengurus hal-hal yang lain. Lalu, Hartono hanya luka luar. Tidak perlu khawatir. Syukurlah.
Setelah menyelesaikan urusan di rumah sakit, Tracy tidak langsung pergi ke perusahaan, melainkan pergi ke Villa Taman Oriental dulu untuk menjenguk Sanjaya. Semenjak kejadian Daniel, Sanjaya jatuh sakit dan terbaring di tempat tidur selama beberapa hari. Meskipun Direktur Tony juga sakit, tetapi kemarin dia sudah bisa pergi ke perusahaan. Namun kondisi Sanjaya sepertinya sedikit lebih buruk. Meskipun sekarang Tracy sudah memiliki wewenang yang sah untuk menguasai grup Skywell, tetapi kantor pusat grup Wollens sana masih menolak untuk menerimanya, dan masih harus dipimpin oleh Sanjaya. Lalu sekarang rapat Dewan Komisaris itu sedang merencanakan sesuatu, dan semuanya adalah orang-orang dari kantor pusat. Oleh karena itu, Tracy harus pergi mengundang Sanjaya terlebih dahulu. Bab 1471. Jika dihitung, Tracy pernah ke tempat ini sekali, bahkan pada saat Tuan Besar Wollens meninggal. Dia datang mencari masalah atas perintah kakaknya, Lorenzo, dan membuat Daniel merasa sangat kesal. Kini semuanya telah berlalu. Orang-orangnya masih sama. Begitu juga dengan tempatnya. Tetapi suasananya sudah sangat berbeda. Tracy yang sekarang telah melepaskan kebencian dan dendamnya terhadap keluarga Wollens dan mengubah musuhnya menjadi keluarga. Saat ini, dia kembali mengunjungi kediaman Tuan Besar. Para pengawal dan pelayan sudah tidak waspada seperti dulu, melainkan menyambutnya dengan hormat, bahkan bersama-sama menyapanya. Nyonya Tracy, mana Paman Sanjaya? Tracy melangkahkan kakinya. Ada aura yang mendominasi tubuhnya. Gayanya yang dahulu terkesan lemah, kini sudah sama sekali berbeda. Meski pada saat kembali setelah diselamatkan oleh keluarga Moore, dia juga tidak begitu mendominasi seperti sekarang. Lagi pula, saat itu ada kakaknya yang menjadi pendukung kuatnya. Apapun pembelaannya, dia tetap saja hanya bayangan. Sekarang kakaknya sudah tiada. Daniel juga menghilang. Hanya tersisa Tracy seorang diri di keluarga Moore dan keluarga Wollens. Dia harus berdiri dengan tegap dan menjadi pemimpin keluarga yang tangguh. Paman Sanjaya sedang menunggu Anda di ruang kerja. Kepala pelayan menjawab dengan hormat. Tracy melangkah ke dalam diikuti Naomi dan yang lainnya. Baru saja melangkahkan satu kakinya ke ruang kerja. Dia pun terpana saat melihat foto berkabung Tuan Besar tergantung di dinding ruang kerja. Setelah Tuan Besar meninggal, foto berkabung ini selalu tergantung di sini. Setiap hari Sanjaya akan datang berbincang dengannya dan mengabarkan kondisi keluarga Wollens belakangan ini. Saat ini, melihat langkah kaki Tracy yang kaku, Sanjaya segera memberi perintah. Cepat, turunkan dulu foto ini. Tidak perlu. Tracy melangkah masuk dengan tenang. Seharusnya memang harus mengabarkannya dulu pada kakek. Anda memanggil Tuan Besar, meski tidak mengadakan upacara pernikahan. Aku dan Daniel tetap sudah mendaftarkan pernikahan kami. Sekarang sudah menjadi anggota keluarga Wollens secara resmi. Sudah seharusnya mengganti panggilan. Tracy langsung duduk di kursi kayu di hadapan Sanjaya. Auramu sekarang sedikit mirip dengan Tuan Daniel dulu. Sanjaya merasa emosional saat memandang Tracy. Sayangnya, Tuhan sangat tidak adil. Sanjaya tidak bisa menahan tangisnya saat teringat Daniel. Dia sangat sedih. Aku selalu merasa dia masih hidup. Meski hatinya tersentuh, dia tetap tegar. Mungkin dibawa pergi oleh orang bertopeng itu. Atau penyakitnya sudah begitu parah. Meski dibawa pergi oleh orang bertopeng, takut kondisinya akan sangat berbahaya. Ujar Sanjaya terisak. Tentu saja, aku juga mengharapkan adanya keajaiban. Hanya saja, mungkin, sepertinya sangat tidak mungkin, tapi Tracy berusaha menahan rasa sedihnya dan berkata dengan tegas, aku tetap percaya pada keajaiban. Sanjaya menghela nafas panjang dan tidak bersuara. Saat ini, kepala pelayan menghidangkan teh hitam kualitas baik. Tracy langsung masuk ke topik utama setelah meminumnya seteguk. Seharusnya Direktur Tony sudah mencari Anda kan? Nanti akan diadakan rapat direksi di perusahaan. Sudah. Sanjaya menyandarkan tubuhnya yang tua dengan tidak berdaya di kursi. Meski baru berbicara sebentar, dia sudah sangat kelelahan. Sore nanti aku akan pergi ke perusahaan bersamamu. Tapi, setelah kata, tapi, ini, Sanjaya berhenti sangat lama. Nadanya terdengar berat, seperti sedikit sulit untuk mengutarakannya. Tentu saja dia mengetahui situasi saat ini.
Juga mengetahui Tracy saat ini hanya seorang diri. Di saat seperti ini dia harus menjadi sandaran bagi Tracy. Ini adalah hal yang terus-menerus dipesan oleh Daniel sebelum menghilang. Dia tidak bisa mengabaikannya. Namun sebenarnya dia sangat tidak yakin. Pertama, tidak tahu apakah Tracy berkemampuan untuk menyokong keluarga ini. Kedua, dia tidak yakin apakah Tracy bisa terus berada di keluarga Wollens. Bagaimanapun dia masih begitu muda, tidak mungkin dia tidak menikah lagi. Selain itu, balas dendam keluarga Moore dan keluarga Wollens tidak bisa dilupakan begitu saja. Bagaimana jika suatu hari nanti Lorenzo kembali dan membawanya pergi? Pada saat itu bagaimana dengan keluarga Wollens? Bab 1472. Meski Sanjaya tidak mengatakannya, Tracy juga memahami pertimbangan ini. Sebenarnya Sanjaya bukan sama sekali tidak mewaspadai Tracy. Dia selalu merasa, jika saat itu Tracy tidak bersikeras membawa ketiga anak itu dan Tabib Hansen kembali ke negara Emron, maka kondisi penyakit Daniel juga tidak akan tertunda. Sebelumnya Sanjaya selalu tidak bisa melupakan hal ini. Setelahnya, Daniel memperingatkan dengan tegas untuk tidak mengungkit hal itu lagi. Maka Sanjaya tidak pernah mengungkitnya. Bagaimanapun dia bukanlah tuan besar. Meski memiliki posisi penting di keluarga Wollens dan Daniel begitu menghormatinya, dia tetaplah seorang pelayan. Semua status, posisi dan kehormatan yang dimilikinya adalah pemberian keluarga Wollens. Ada perbedaan antara atasan dan bawahan, tetapi dia mengingat jelas tentang hal ini di dalam hatinya. Karena Daniel telah mengakui Tracy, maka Sanjaya tidak berhak untuk menentangnya. Bahkan, meski sekarang memiliki banyak pertimbangan, dia juga tidak berani menunjukkannya. Paman Sanjaya, aku tahu apa yang sedang Anda pikirkan. Tracy langsung mengatakannya. Ada dua hal yang menurutku harus kukatakan pada Anda dengan jelas. Pertama, saya akan mencoba yang terbaik untuk menghidupi keluarga ini. Selama saya masih ada, keluarga ini akan tetap ada. Kedua, jika Daniel benar-benar tidak bisa kembali, aku juga akan tetap berada di keluarga Wollens, hingga Carlos, Charles dan Carla tumbuh dewasa dan bisa mandiri, serta bisa menyokong keluarga ini. Sebenarnya Tracy pernah memikirkannya, kelak apa yang harus dia lakukan jika Daniel benar-benar tidak bisa kembali. Mungkin setelah tua, dia akan mencari tempat yang tenang untuk melewati masa tuanya seorang diri. Nona Tracy, tidak, Nyonya Tracy. Saat ini, Sanjaya mengganti panggilannya terhadap Tracy dan berkata dengan penuh emosional, "Terima kasih, aku sangat berterima kasih padamu." Sudah seharusnya, Tracy tersenyum pahit. Sebenarnya aku tidak hanya mempertahankan keluarga ini demi Daniel, ini juga demi anak-anakku. Jadi, Anda benar-benar tidak perlu khawatir. Maaf, aku yang berpikiran sempit. Sanjaya meminta maaf sambil membungkukkan tubuhnya. Tidak. Aku bisa memahami Anda, ujar Tracy tulus. Sekarang keluarga Wollens tidak memiliki apapun. Anak-anak juga masih kecil. Jika aku memiliki niat untuk berkhianat sedikit saja, maka keluarga Wollens akan hancur. Sebagai satu-satunya tertua keluarga Wollens, pertimbangan Anda sangat wajar. Jadi, kedatanganku hari ini adalah untuk berinisiatif menjelaskannya pada Anda, agar Anda bisa tenang. Aku sangat terhibur. Tuan Daniel tidak salah menilai. Sanjaya sangat emosional. Anda tenang saja. Selama aku masih bernapas, aku akan menjaga keselamatan Anda meski harus mempertaruhkan nyawa tuaku ini. Terima kasih. Tracy berdiri, lalu membungkuk pada Sanjaya sebagai ucapan terima kasihnya. Nyonya Tracy, jangan. Sanjaya ingin menahan Tracy, tetapi dia tidak bisa berdiri. Sudah seharusnya, ujar Tracy sambil tersenyum. Paman Sanjaya, aku masih ada urusan lain. Harus pergi dulu. Nanti sore sebelum pukul 3, Anda harus hadir di gedung Brook Skywell. Anda tenang saja. Sanjaya menatap kepergian Tracy, lalu menatapnya menaiki mobil dan kembali emosional. Tuan Daniel benar. Untung ada dia. Jika tidak, keluarga Wollens benar-benar akan hancur. Setelah memasuki mobil, Tracy sama sekali tidak memiliki waktu untuk beristirahat. Dia melanjutkan melihat berita di ponselnya. Selanjutnya, dia harus menemui beberapa pemegang saham dan klien penting secara pribadi.
lalu harus mencapai kesepakatan dengan mereka sebelum rapat direksi dimulai. Salah satunya ada beberapa orang yang merupakan pemegang saham proyek Stadion Paris, Direktur Matthew dan yang lainnya. Demi menghemat waktu, mereka memutuskan untuk bertemu di sebuah klub privat yang terletak di lereng bukit. Pada saat ini, mereka sudah menunggu di sana beberapa waktu sebelumnya. Dalam perjalanan menuju ke klub privat itu, Naomi mengumpulkan beberapa data dan melaporkan, "Nona Tracy, klub privat itu merupakan aset keluarga Amberson. Apakah kita ingin berganti lokasi?" "Tidak perlu." Tracy sangat tenang. Relasi Nona Friska dengan Direktur Matthew dan yang lainnya lumayan baik. Jika dia membuat masalah, takutnya akan sangat merepotkan, ujar Naomi mengingatkan. "Aku tahu." Tracy menanggapi dengan dingin. Yang seharusnya datang tidak akan bisa dihindari. Jika dia memang ingin membuat masalah, aku juga tidak bisa menghindarinya. Lebih baik langsung dihadapi saja. Bab 1473. Mereka pergi ke klub privat itu. Sepertinya baru dibuka. Tracy tidak pernah mengetahui tempat ini. Setelah turun dari mobil, yang menunggu Tracy bukanlah Direktur Matthew dan yang lainnya, melainkan Friska Amberson. Dia mengenakan pakaian putih dan duduk di aula sambil menikmati tehnya dengan anggun. Sepertinya sudah lama menunggu Tracy. Tracy juga tidak menghindarinya, melainkan langsung berjalan mendekat dan duduk untuk meminum teh. Akhirnya Nona Tracy memiliki waktu untuk berbincang langsung. Friska menatap dingin ke arahnya. "Aku sengaja datang 5 menit lebih awal karena ingin memberimu sedikit waktu." Tracy meminum teh dengan acuh tak acuh, sama sekali tidak melihat Friska. "Hehe." Friska tertawa dingin. Tetapi pada saat ini dia juga tidak ingin berdebat dengan Tracy. Maka dia pun tetap mendesak dan bertanya, "Sebenarnya Presdir Daniel ada di mana?" "Aku juga ingin mengetahuinya." Tracy mengangkat pandangan dan memandangnya. "Jika kamu mengetahuinya, merepotkanmu untuk memberitahuku." "Kamu." Friska menggertakkan giginya dengan kesal. Tetapi dia langsung merendahkan suaranya dan berkata, "Kalian sudah mendaftarkan pernikahan. Sekarang kamu adalah anggota keluarga Wollens. Aku sama sekali tidak bisa mengancam posisimu. Aku hanya ingin tahu dia masih hidup atau tidak. Apakah ini juga tidak bisa?" Hati Tracy melunak saat mendengar perkataan ini. Setelah terdiam beberapa saat, dia menjawab dengan pelan, "Dia menghilang." "Hilang?" Friska melebarkan matanya karena terkejut. "Kenapa bisa hilang? Bukankah kalian akan menikah?" "Sebenarnya apa yang terjadi?" Malam sebelum acara pernikahan, terjadi kebakaran di Villa Sisi Selatan. Tracy menceritakan kejadian malam itu secara singkat. "Aku sudah mencari di seluruh Villa Sisi Selatan, tapi tetap tidak menemukannya." Polisi berkata, "Dia sudah menjadi abu." Friska terkejut. "Tidak mungkin." "Mana mungkin? Presdir Daniel begitu hebat. Mana mungkin bisa mati begitu saja?" "Ini sama sekali tidak mungkin. Aku juga merasa tidak mungkin." Tracy tersenyum pahit. "Namun, aku tidak bisa menemukannya." "Tidak mungkin. Dia pasti masih hidup." Friska sangat emosional. "Mungkin saja dibawa oleh penjahat yang menyebabkan kebakaran itu. Mungkin." Tracy menundukkan kepalanya dan meminum teh. Dia tidak ingin mengatakan bahwa Daniel menderita penyakit yang tidak bisa diobati. Meski tidak ada bencana kebakaran itu, Daniel juga tidak akan bisa hidup lama. Menurut prediksi Dr. Heidi, sebenarnya besok adalah batas terakhirnya. Jika dia benar-benar dibawa pergi oleh orang bertopeng itu, maka sekarang seharusnya penyakitnya sudah kambuh dan akan meninggal karena tidak bisa diobati. "Kamu sudah mengutus orang untuk memeriksanya. Sebenarnya siapa penjahat itu?" Friska terus bertanya dengan panik. "Begini saja. Beritahu aku situasi yang kamu ketahui. Aku akan mengutus orang untuk memeriksa. Juga, aku akan mencari orang yang paling berkuasa di kepolisian." Sambil mengatakannya, Friska langsung memerintahkan orang untuk menghubungi. Tracy hanya diam melihatnya yang terus sibuk. "Beritahu petunjuknya padaku. Aku akan menyuruh orang memeriksanya." Situasi detail saat itu. Friska terus mendesak. "Juga, siapa pihak kepolisian yang masih berhubungan dengan kalian saat ini?" "Tidak berguna. Jangan melakukan hal yang sia-sia." Tracy menatapnya dengan tatapan datar. "Tracy, sudahlah.
Waktunya sudah tiba. Tracy meletakkan cangkir teh, lalu berdiri dan berjalan ke dalam. Tracy, Friska segera menahannya. Sekarang kamu masih berniat melakukan hal lain. Bukankah yang terpenting sekarang adalah mencari Presdir Daniel? Sebenarnya apa kamu peduli padanya? Aku lebih mempedulikannya daripada siapapun. Tracy menatapnya sambil mengernyitkan alis. Makanya aku harus mengurus bisnis keluarga yang dia tinggalkan dengan baik. Sekarang aku sangat sibuk. Lebih baik kamu tidak menambah kerepotanku. Kamu, Tracy sudah pergi menjauh saat Friska masih ingin mengatakan sesuatu. Friska menggertakkan giginya dengan kesal saat melihat punggung Tracy. Lalu langsung berkata pada pengawal, jika dia tidak ingin memeriksanya, biar aku sendiri saja yang melakukannya. Segera hubungi pihak kepolisian. Aku ingin memahami kasus ini secara detail. Baik, Nona Friska, jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.